Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Arsyil, Raihan, dan kawan-kawan. Jadi hari ini kita bakal belajar bagaimana cara membuatnya misi lidar. Nah, pertama-tama kita butuh dem terlebih dahulu. Loh, kok butuh dem, Bang? Kan bukannya lidar itu buat dapetin dem. Nah, sebetulnya dem ini itu buat perencanaan kita terbang. Kenapa kita butuh dem? Biar si lidar kita ini gak nabrak karena lidar ini terbangnya itu harus konstan antara 70 sampai 90 meter tergantung kemampuan si drone-nya, tergantung kemampuan si lidarnya. Nah, data DEM ini kita harus olahnya berupa DSM, gak boleh DTM karena kita mau mengambil fitur-fitur objek relatif tingginya terhadap di lapangan ya kan. Nah, bisa kita dapat dari mana? Kita bisa dapat dari fotogrametri. Jadi sebetulnya aman ya kalau kalian mau melakukan misi lidar, kalian harus melakukan fotogrametri terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita harus buat grid dulu. Nah, grid ini fungsinya buat apa? Buat memudahkan kita bikin misi. Ini barisnya segini, kolomnya segini, terus separasinya 50 meter kali 50 meter. Kenapa separasinya 50 meter kali 50 meter? Karena sapuan silindar itu di ketinggian 70 sampai 90 meter, 70 sampai 90 meter, agar overlapnya minimal 50%, kita butuh separasi antar misinya itu 50 meter kali 50 meter. Oke, kita klik OK. Karena ini belum mengepas, kita bisa klik kanan, kita move, kita pindahkan dia. Nah, sudah matching di sini. Nah, misalnya daerah pengukuran kita tuh ini, daerah sini aja nih, misalnya ya. Nah, terus tuh kita perlu posisi base kita juga. Berarti kita kasih base kita, misalnya ini base kita. Klik titik di sini, misalnya base. Ini juga kita kasih nama base. Kita klik OK. Bang, titiknya kekecilan. Ya udah, kita besarin. Kita klik option. Kita klik layer, kita klik labels di sini. Mana? Point style. Terus klik ini, kita ubah jadi dua. Nah, jadi terlihat kan. Nah, kemudian di sini kita bisa nentuin misinya nih, kita mau ke timur barat atau selatan utara gitu kan. Nah, misalnya kita mau timur barat. Ya udah nih kita bisa mulai misinya timur barat. Di sini kita pakai tools namanya Readline Feature. Jadi kita awal mulanya dari base, kita masuk ke daerah pengukuran kita, kita bikin map, terus menjalar, menjalar seperti ini, begitu, begini. Nah, misalnya udah nih sampai segini. Nah, sebetulnya kemampuan misinya itu tergantung dengan drone. Nah, drone itu biasanya 5,5 kilometer sampai 6 kilometer. Kalian tahu panjangnya dari mana? Kalian bisa lihat di bawah sebelah sini nih. Nah, nanti kalian bisa lihat di bawah sebelah sini. Coba kalian lihat ada angkanya kan 1,448 kilometer. Nah, jadi berarti itu masih bisa berlanjut sampai jarak baliknya itu kurang lebih 5,5 atau 6 kilo. Nah, tapi kita cukupin saja sekian misalnya. Kita cukupkan, kita selesaikan, kita kasih nama flight 1. Ini juga kita kasih nama flight 1. Terus kita oke. Ini data kita. Beretnya udah bisa kita matikan. Kita klik misinya, kita klik misi kita, terus kita klik kanan, kita combine split dulu, resample per 50 meter. Ini tuh gunanya buat apa? Ini tuh gunanya buat bikin waypoint. Nah, ini waypoint yang kita punya. Jadi per 50 meter. Nah, buat yang mepet-mepet kayak gini gimana? Buat yang mepet-mepet kayak gini kita hapus aja. Kita delete vertexnya. Kenapa kita delete? Karena kan sebetulnya waypoint ini tuh buat ngindikasiin mereka harus mendapatkan ketinggian sekian di titik itu. Nah, kalau kedekatan kan susah juga. Nah, makanya kita eh, poin-poin yang berdekatan kita hapus-hapusin. Ini yang berdekatan kita hapus, kita delete. Ini dekatan, kita klik, kita hapus. Ini dekat, kita klik, kita hapus.
Ini berdekatan kita klik, kita hapus. Oke, mana lagi? Ini kita klik, kita hapus. Ini klik, kita hapus. Nah, setelah itu bersih, semuanya bersih. Kita kan pingin ingin tingginya ini, tinggi misi kita ini terbang 70 meter, 70 meter dari ini kita 70 meter dari objek kita. Berarti kita di DEM ini, kita option, kita kasih eh, alter elevasi. Nah, alter elevasinya berapa? Kita harus tahu dulu tinggi base kita. Tinggi base kita tuh di sini bisa kita lihat di bagian bawah itu 60 meter kurang lebih atau 61 meter. Nah, berarti kita tinggi kita punya 70 meter ditambah 61 meter jadi 131. Artinya kita harus memberikan dia alter elevasi sebesar 131. Oke, kita apply. Nah, udah kita apply. Kita tanamkan nilai si ini ke waypoint kita. Caranya kita klik kanan, lalu kita ke analisis measurement, apply elevation to selected feature. Kita oke, kita oke. Nanti kita bisa lihat profilnya di sini. Dia telah mengikuti eh, misi yang kita buat. Nah, karena dia telah mengikuti misi, selanjutnya kita akan ekspor dia. Kita ke layer order, kita ke layer, kita ekspor F1-nya, oke, oke. Ini kita pilih relatif, relatif, relatif. Lalu kita di sini tulis misalnya F1. F1 itu untuk flight 1. Nah, lalu untuk ngecek apakah sudah baik atau belum, kita bisa menggunakan Google Earth, Google Earth Pro. Oke, Google Earth Pro. Oke, kita drag dia. Yes. Nah, ini kelihatan. Di sini kita bisa lihat misi kita tingginya udah 70 meter relatif terhadap objek yang ada. Begitu, kawan-kawan. Nah, nanti si data KML ini bisa kalian masukin nih ke eh, misi kalian. Karena kalau kita bikin misi leader itu pakai software bawaannya kan. Nah, KML ini dimasukin ke aplikasinya itu. Nanti otomatis tingginya bakal nyesuaiin dari hasil yang kita buat. Oke, sekian. Terima kasih semua.